Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bersama-sama bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam agenda Ramadan KPMI Belgia yang kami hormati Bapak Duta Besar RI untuk negara Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, Bapak Andi Haji, Nosan Bapak. Yang kami hormati Bapak DCM, Bapak Suleiman Syarif, alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua KPMI Belgia, Bapak Wawan. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita. Yang kita hormati pembicara utama kita pada sore hari ini, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Alhamdulillah. Para suku masyarakat Muslim Belgia, para hadirin dan jamaah Belgia, pertama-tama mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah dan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita dengarkan dahulu pembacaan kalam ilahi yang insyaallah pada kesempatan sore hari ini akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Zaim. Kepada Bapak Muhammad Zaim, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan kalam ilahnya. Semoga menjadi barokah bagi yang baca, juga bagi kita yang mendengarkan bacaan tersebut. Baik, selanjutnya insya Allah kita masuk ke acara berikutnya, sambutan Ketua KPMI ya, kepada Bapak Wawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustaz Joko. Yang terhormat Bapak Duta Besar Brussel beserta Ibu Ferry Aradi, yang terhormat Bapak Sulaiman beserta Ibu, yang kami hormati Profesor Nasaruddin Umar, yang kami hormati jemaah KPMI di Belgia, serta saudara-saudara kami dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-18 berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas perkenannya lah kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk hadir pada kajian Ramadan yang diadakan KPMI pada hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, bersama kita telah hadir Profesor Nasaruddin Umar. Terima kasih Pak Profesor yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengisi tausiah yang diadakan KPMI dalam bulan Ramadan ini dengan mengambil tema Masjid sebagai Center of Excellence. KPMI merasa beruntung dapat bertatap muka langsung dengan Profesor Nasaruddin Umar walaupun masih secara online. Insya Allah akan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kajian kita ini. Untuk tidak berpanjang lebar, acara kami serahkan kembali kepada moderator Ustaz Yusuf untuk memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawan. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa kepada Bapak Andi Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Ini kita senang sekali nih ketemu lagi nih Profesor, setelah lama kita nggak ketemu. Beliau ini satu-satu lulusan pondok sama dengan saya ini, pondok di Washington ini Pak. Ini luar biasa ini Pak Nasaruddin. Senang sekali kita bertemu dengan Profesor. Dan saya terus terang merasa sangat terbantu sekali waktu tugas saya sebagai Kepala Protokol Negara, karena semua tamu negara yang saya bawa dan berkunjung ke Masjid Agung Istiqlal itu selalu diatur dan di-arrange dengan sangat baik oleh Imam Besar Masjid Agung Istiqlal, yaitu Pak Nasaruddin Umar. Jadi terima kasih sekali kesempatan yang sangat berbahagia ini, Prof. Dan saya kira tema hari ini sangat pas sekali, masjid sebagai Center of Excellence, karena Pak Profesor Nasaruddin Umar dalam posisinya tentunya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, betul-betul orang yang sangat tepat untuk bisa menjelaskan mengenai fungsi masjid yang tidak hanya untuk ibadah, namun juga untuk berbagai kegiatan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua hari ini dapat berkah dari Profesor Nasaruddin Umar. Odol, Ustaz, syukron jazilan. Syukran, terima kasih Bapak Dubes. Insya Allah kita akan segera masuk nanti. Ikan seperti ikan juara, ikan dimasak di atas kuali. Untuk optimalisasi waktu yang ada, langsung saja kita masuk ke acara inti. Acara Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr.
Haji Nasaruddin Umar MA dengan tema Masjid sebagai Center of Excellence. Namun sebelumnya izinkan kami membacakan profil singkat beliau. Prof. Nasaruddin ini lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni tahun 1959. Pendidikan dasarnya beliau lalui di SD Negeri Ujung Bone, lalu dilanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah hingga pendidikan guru agama di Pesantren As'adiyah Sengkang. S1 beliau diraih di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1984, kemudian S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau menjadi alumni terbaik S3 IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1998 dengan disertasi berjudul Perspektif Gender dalam Al-Quran. Prof. Nasaruddin pernah juga mengenyam pendidikan di berbagai negara, antara lain visiting student di McGill University Kanada, visiting student di Leiden University Belanda, mengikuti studies program di Paris University Prancis, serta pernah melakukan penelitian kepustakaan di berbagai perguruan tinggi di dunia, di antara Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lainnya. Prof. Nasaruddin pernah juga menjabat sedang menjabat berbagai posisi penting di negeri kita, di Indonesia, antara lain Wakil Rektor UIN Jakarta. Beliau pernah juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Beliau menjadi Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Beliau adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau juga Dirjen Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pernah menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan saat ini insya Allah beliau adalah Imam Besar Masjid Negeri Istiqlal sejak tahun 2016. Tentu selain mengajar di Fakultas Usuluddin, beliau juga banyak mengeluarkan karya-karya produktif, diantaranya berupa tulisan-tulisan di artikel media massa, artikel jurnal, dan banyak kali buku-buku beliau tentang tasawuf, gender, deradikalisasi tafsir agama, ketika fikih membela perempuan, tasawuf modern, dan lain-lain sebagainya. Baik, kopi Aceh aromanya segar, kopi dihidang di atas cawan tanpa perlu penyelebar, waktu dan tempat insya Allah kami persilakan. Langsung saja kita dengarkan semua tausiah dari Profesor Nasaruddin kepada Prof. Nasaruddin. Falyatafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati ya. Saya secara pribadi punya kebanggaan tersendiri, punya sahabat seperti Pak Andri Hadi, benar-benar apa ya, luar dalam lah, sama Ibu ya, Ibu Andri. Kami waktu masih di Washington dulu, kami sangat akrab ya. Kami berdua memulai sebuah pengajian yang saya kira sangat intensif ya Pak Andri. Terus di Jakarta pun juga kami tidak pernah terputus sampai hari ini baru kita komunikasi Pak Andri. Saya bangga dan saya senang sekali. Saya ingin sekali kita berjumpa di sana, tapi nggak tahu. Terakhir saya ke Belgium itu tahun berapa ya? Kira-kira sekitar 4 tahun lalu. Ketika waktu kita mau meneliti vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi di Saudi Arabia haji itu. Kami bersama Majelis Ulama pada waktu itu. Dan yang saya muliakan para orang tua kita, sesepuh kita di Belgium. Saya masih di Belanda dulu, suka ke Belgia dulu, Belgium. Yang ada pengajian-pengajian kecil kita juga dulu itu. Tapi saya tidak melihat wajahnya di sini. Mungkin ya teman-teman pada tahun 94-95 saya di Leiden, jadi kita sering komunikasi. Masjid adalah bahasa Arab sebetulnya. Dari akar kata sajadah yasjudu membentuk kata masjid. Sajadah artinya fi'il. Kata kerja artinya sujud, menyungkurkan kepala ke lantai. Itu namanya sajad. Kemudian membentuk kata sujudun. Apa yang dimaksud sujud? Sujud itu ialah menyungkurkan kepala ke lantai, bukan sekedar kepalanya saja, tapi totalitas kecerdasan kita pun juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hanya kepala yang sujud di lantai, tapi isi kepalanya ke mall, itu bukan sujud, itu hanya sajad.
nanti bisa disebut sujudon kalau totalitas kecerdasan itu tersungkur di hadapan Allah, ya, menyerahkan diri sepenuhnya, ya, itu baru bisa disebut sujud. Nah, dari akar kata sajadah juga membentuk sajidon. Sajid itu artinya orang yang sujud. Di dalam Al-Quran, spiritnya sebetulnya lebih utama kita membangun sajid daripada masjid. Masjid itu sebetulnya enggak problem, ya. Ada hadis Nabi, al-ardu masjidun. Seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Masjidnya nelayan, perahunya. Masjidnya petani, ya pematang sawahnya. Masjid kita semuanya di sela-sela kantor kita itu. Untuk apa masjid dibangun? Untuk menciptakan sajid yang profesional. Karena kita tahu bahwa sajid ini adalah orang yang sujud. Kalau sujudnya di sembarang tempat, tidak ada karismatiknya tempat itu, tidak ada wibawanya, tidak ada kesakralannya, itu nanti tidak akan menciptakan sajid yang profesional, sajid yang kuat, ya, energinya. Masjid itu untuk memfasilitasi sajid. Ya. Kita kadang-kadang asyik membangun masjid, melupakan fungsi utama masjid itu untuk membangun sajid. Keberadaan masjid untuk menciptakan sajid yang kuat, ya. Bagaimana sang sajid ini bisa menjadi hamba yang unggul dan juga bisa menjadi khalifah yang kuat. Jadi kapasitasnya sajid itu sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Ya, itu tujuan utama pembangunan masjid, untuk membangun sajid yang sujud ini. Jadi masjid itu semacam bengkel spiritual untuk melahirkan insan kamil. Itulah yang disebut dengan membangun sajid. Di dalam kita lihat di dalam fungsi Masjid Nabi, saya sudah mencoba untuk menginventarisir hadis-hadis dan kitab-kitab sejarah sirah. Ada 22 fungsi Masjid Nabi. Mungkin hanya ini yang akan saya jelaskan, karena ini yang kita sedang terapkan di Istiqlal. Pertama, tentu saja masjid itu sebagai tempat sholat berjamaah. Tapi masjid sebagai tempat sholat berjamaah pada masa Nabi itu tidak sampai 30% kira-kira. Volume penggunaan masjid itu hanya sekitar 30%. 70%-nya itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita membangun masjid hanya tempat pelaksanaan ibadah sholat, itu sebetulnya tidak sejalan atau tidak sesuai dengan masjidnya Nabi. Ya, masjidnya Nabi itu tadi itu bengkel spiritual itu. Siapapun yang mau memperbaiki akidahnya, siapapun yang memperbaiki jalan pikirannya, siapapun yang mau memperbaiki hatinya yang rusak, yang keropos, yang lemah, datanglah ke masjid Nabi pada waktu itu. Nabi memberikan perhatian khusus, memberikan konsultasi, dan lain-lain. Masjid Nabi itu sebagai pusat informasi publik. Rugi orang kalau nggak ke masjid, karena waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada sound system. Informasi yang maha penting pada waktu itu adalah masjid. Dari jauh-jauh orang datang ke masjid, karena pusat informasi yang sangat strategis itu, Nabi sudah merancang segalanya berpusat di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid itu juga tempat tinggalnya Rasulullah, buka pintu masuk masjid. Masjid itu adalah pusat perkantoran Nabi. Masjid Nabi itu nanti Baitul Mal, ya sekretariat negara lah kalau sekarang ini. Ya itulah Masjid Nabi. Kemudian Masjid Nabi itu tempat pendidikan formal. Pendidikan formal itu ada pendidikan mulai dari anak-anak kecil, ya, sampai pada ajuz-ajuzah, pendidikan yang sudah uzur itu, semuanya di masjid. Tidak ada satupun tempat di luar masjid itu. Kenapa? Karena memang masyarakat pada waktu itu populasinya belum terlalu luas. Belakangan sudah mulai ada
perkembangan termasuk sholatnya itu bukan lagi sholat Idul Adha, Idul Fitri, sudah tidak di masjid lagi karena nggak muat. Nah, kemudian juga balai keterampilan, masjid itu sebagai balai keterampilan. Nabi punya kelincahan, kecemerlangan. Bagaimana memberdayakan masyarakat Madinah yang dibanjiri pengungsi, bisa kita bayangkan. Kota kecil yang miskin itu dibanjiri pengungsi dari mana-mana, karena semua orang mendekati Nabi kan, dari Mekah, kemudian juga dari Syria, dari Yaman, keliling, semua berdatangan ke Madinah. Nah, sementara debit airnya Madinah pun juga sangat terbatas. Maka itu kita melihat kehebatan Nabi. Yang paling pertama diurus di Madinah pada waktu itu bukan persoalan-persoalan agama seperti yang kita bayangkan ya. Bagaimana memperbanyak debit mata air untuk para pengungsi yang datang dari mana-mana ini. Ada 7 oasis di Madinah, itu semuanya dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi Madinah itu minoritas. Tapi kayak Chinese di Indonesia ya, minoritas tetapi kekuatan ekonominya luar biasa. Itu Yahudi di Madinah seperti itu. 7 oasis besar di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, Nabi bagaimana caranya supaya mengakses atau mengambil alih mata air itu, oasis itu? Ya. Tentu harus mengeluarkan kos. Abdurrahman bin Auf, Utsman yang jago-jago ekonom Nabi pada waktu itu. Yang pertama dia pikirkan bagaimana menguasai mata air. Kehidupan di Madinah itu pasti sangat mahal kalau masih dimonopoli mata airnya oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya lama-kelamaan oasis itu ada yang dibeli, ada yang dikuasai, ada yang memang karena terjadi peperangan kan pada waktu itu. Nabi selalu memenangkan peperangan. Ya, jadi diambil alih mata-mata air itu, oasis itu. Kemudian juga yang dilakukan Nabi, ini ada ketegangan antar etnik. Selain menghadiri, selain ada juga protes. Ini kalau Madinah dibanjiri pendatang seperti ini, kita akan tergusur. Ya, itu sudah mulai muncul ketegangan antara pendatang dengan penduduk pribumi pada waktu itu. Nah, penduduk pribumi ini ada 2, suku Khazraj dan suku Aus. 2 suku ini pun juga sering perang saudara. Ya, bukan perang saudara, ya, memang sering perang lah. Tapi begitu mereka masuk Islam menjadi satu, tapi masih muncul ketegangan-ketegangan, memperebutkan Nabi apakah nanti bertempat tinggalnya di Khazraj atau suku Aus. Jadi situ ada keajaiban. Terserah unta saya berhenti di mana. Jadi unta Nabi itu melingkari Madinah. Di mana unta saya terlengkup, di situ saya akan membangun perumahan. Karena 2 etnik besar ini memperebutkan Nabi untuk tinggal di etniknya. Masya Allah, kenapa unta itu persis di perbatasan kedua etnik itu telungkup. Jadi bisa merangkul dua-duanya. Nah, untuk mencegah ketegangan terjadi, ada program Al-Ikha. Al-Ikha itu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Jadi Nabi itu menciptakan suatu istilah muhajirin, yaitu para pengungsi, dan ansar itu orang-orang Madinah. Ansar itu artinya penolong, penampung para pengungsi ini. Bagaimana konsep Al-Ikha-nya Nabi? Ya, ada mengawinkan laki-laki Madinah dengan perempuan Mekah. Muhajirin itu pendatang itu. Dan sebaliknya, laki-laki dari Mekah, para pengungsi ini kawin dengan putri-putri pribumi di Madinah itu. Sehingga tidak ada ketegangan antara satu sama lain. Karena mereka itu sudah beranak pinak campur gitu. Nah, ini suatu strategi yang sangat bagus. Kalau sistem transmigrasi kita di Papua, di Kalimantan sering ada ketegangan sampai di Sampit itu kan, karena mereka
antara penduduk lokal setempat itu tidak ada konsep penyatuan seperti yang dilakukan Nabi. Ya, komunitas-komunitas yang dari Jawa membangun komunitasnya sendiri, cepat sekali berkembangnya karena memang manusianya disiplin. Akhirnya timbul kecemburuan sosial di masyarakat kita sekarang karena para pendatang itu malah justru menguasai perekonomian masyarakat setempat. Kenapa? Karena itu nggak ada program al-ikha seperti dilakukan Nabi. Terjadilah macam-macam itu ya. Jadi saya kira perlu kita belajar daripada kecerdasan Nabi. Nabi Muhammad itu lahir terlalu cepat melampaui zamannya. Jadi perlu kita belajar. Kemudian juga di masjid semuanya ditata itu perkotaan itu. Nah, jadi masjid Nabi itu menjadi balai keterampilan. Siapa yang mau perempuan Nabi itu yang prioritas. Siapa yang berminat untuk salon, bebaskan tawanan perang. Tawanan perang Badar itu kan ada yang dari tukang rias putri-putri atau ratu-ratu yang dari berbagai negara, karena perang Badar itu kan ia memimpin peperangan pada waktu itu bukan panglima angkatan perang, tapi rajanya langsung. Ya, ada mungkin ada 20 raja yang ikut berperang di perang Badar itu, membawa istrinya, permaisurinya, karena mereka akan meresmikan penghapusan etnik Islam dan Muslim di Madinah. Itu memang sudah dirancang sedemikian rupa. Itu akan menjadi ancaman besar Islam dan umat Islam itu, maka tidak ada cara lain, harus kita korbankan. Mungkin ada yang di antara saudaranya masuk Islam, itu pun juga harus dikorbankan. Akan dieksekusi semuanya orang Islam di Madinah. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu bulan Ramadan pada waktu itu, tiba-tiba ada pasukan langit, itu berkuda dari langit, pakai jubah putih, itu dalam riwayat itu. Mereka melihat bahwa pasukan berjubah putih penuh padang pasir. Dalam Al-Quran diabadikan, junu dalam taroha itu ada ayatnya. Pasukan Nabi nggak lihat kalau ada bantuan dari langit itu. Langit tiba-tiba berubah warna hitam dan tiba-tiba muncul angin puting beliung menerbangkan kemah-kemah VIP-nya raja-raja itu. Dan yang menarik dari hadis Nabi itu, pelapa korma juga terbang berterbangan, kena leher-leher putus. Ini yang paling banyak membunuh. Sampah-sampah yang berterbangan menancap di badan-badan tentara musuh pada waktu itu. Yang menarik dalam hadis itu, pelapa korma itu berterbangan kemana-mana ditiup angin, tapi kok bisa memenggal kepala orang. Akhirnya angkat tangan pada waktu itu. Nabi pun bingung bagaimana menghentikan angin ini. Akhirnya berhenti dan angkat tangan. Semua tawanan perang itu dirantai, laki, perempuan, raja, pokoknya disamain semua. Nah, itulah yang dirantai di masjid, itulah yang dibebaskan untuk membebaskan buta keterampilan Madinah, karena mereka itu kan penduduk elit ya. Ya, ahli bahasa dikursuskan, jadi bahasa asing pada masa Nabi itu juga digiatkan. Kemudian juga yang ahli bikin senjata canggih, kata Nabi maksimum 20 orang satu kelas, jangan lebih dari itu. Nah, jadi coupling space masjid Nabi itu habis. Jadi masjid itu lebih menonjol sebagai balai kursus keterampilan daripada pusat ibadah pada waktu itu. Apalagi di daerah Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu pelataran masjid yang dikomandani oleh Abi Hurairah, di 24 jam itu nggak pernah istirahat. Jadi masjid yang memberdayakan masyarakat, bukan masyarakat yang memberdayakan masjid. Kemudian juga Masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah singgah. Orang dari luar negeri nggak ada penginapan kan pada waktu itu. Semuanya ingin berjumpa dengan Nabi. Orang dari pedalaman pun juga di mana? Di situ dibikinkan semacam penginapan di samping-samping Masjid Nabi. Namanya Al-Sufa. Kemudian juga pusat informasi publik, siapa kafilah yang akan keluar negeri, siapa kafilah yang akan datang bawa barang dagangan, siapa yang mau menitip barang-barang dagangan. Jadi itu dikelola di masjid. Kemudian ada tempat untuk melangsungkan interfaith dialog.
Nabi juga rutin untuk mengundang tokoh-tokoh lintas agama, ya, termasuk pada suatu waktu itu 60 tokoh lintas agama datang antara asar maghrib, dipimpin oleh Abdul Masih, nama-namanya itu dalam sejarah itu lengkap. Nah, ada yang menarik dari kisah ini. Salah seorang peserta itu dari Kristen Ortodoks, ya, minta izin, mohon izin, wahai Nabi, saya akan melakukan kebaktian, cari tempat ibadah. Kata Nabi, tidak ada tempat kebaktian, tidak ada tempat ibadah di sekitar sini. Lakukan kebaktian di situ. Ya. Lalu melakukan kebaktian di masjid menghadap ke timur. Jadi masjid Nabi dipakai kebaktian. Ada juga yang mengatakan bukan di masjidnya, tetapi itu pekarangan masjidnya. Allahu a'lam, tapi yang jelas bahwa tidak keluar dari kompleks masjid, orang itu melakukan kebaktian. Kemudian juga Masjid Nabi itu pelatihan keterampilan lain tadi seperti menyamak kulit, ya. Menyamak kulit itu salah satu kerajinan tangan masyarakat Madinah pada waktu itu. Kulit itu dibikin semacam perhiasan-perhiasan. Nah, tawanan perang yang ahli tentang itu harus membebaskan pemuda-pemuda Madinah untuk melakukan teknik penyamakan kulit yang baik. Pusat santunan sosial. Nah, Baitul Mal yang dikumpulkan di masjid melalui ada 27 macam itu, misalnya ada fai, ada ghanimah, ada luqata, barang hilang. Jadi yang dimaksud barang hilang itu 5 tahun tanah tidak digarap oleh penghuninya, oleh pemiliknya, itu jatuh ke negara. Sistem land reformnya Nabi pada waktu itu dilanjutkan oleh masa Umar. Ya, tidak boleh hanya punya nama tapi tidak pernah digarap. 5 tahun tanah tak tergarap itu masuk luqatah, barang hilang. Kemudian juga di masjid itu berfungsi sebagai santunan sosial, ya. Diinventarisir, termasuk perempuan Yahudi pun juga dibantu. Kata Nabi, perut lapar tidak ada agamanya. Kalau ada orang kelaparan, jangan melihat agamanya apa. Pokoknya wajib hukumnya untuk kita bantu mereka. Ada seorang perempuan tua agama Yahudi. Nabi marah, kenapa nggak diberi makan pada hal itu? Kan itu kan Yahudi, ya Rasulullah. Yahudi kan juga manusia. Walau karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Luar biasa Nabi pada waktu itu. Betul-betul memperlihatkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang sangat manusiawi. Latihan bela diri. Jadi nggak bisa kebayang sekarang kalau masjid itu dipakai latihan karate, latihan bela diri. Nah, sebelum besok berangkat perang, malamnya itu dilakukanlah latihan bela diri. Latihan pedang-pedangan, tombak-tombakan, itu di masjid. Beberapa kali Nabi berperang di Madinah, itu setiap kali itu juga Nabi mempersiapkan latihan-latihan militernya di dalam masjid. Kemudian juga masjid Nabi itu berfungsi rumah sakit. Korban perang itu dijahit di masjid, jadi merangkap rumah sakit. Nah, kemudian juga tempat pengadilan, seluruh perkara pidana, perdata, ahwal syakhsiyah diputuskan di masjid. Jadi hakim-hakim itu memutuskan perkara di masjid Nabi. Di rumah Allah ini pasti mereka takut untuk korupsi, takut sogokan, kan semuanya di masjid. Kemudian juga masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah perdamaian. Jadi kalau ada yang mau cerai, curhatnya ke masjid. Ada yang konflik keluarga, ada konflik etnik, ada konflik pertanian, ada konflik mata air, kan pengairan di Madinah itu juga bagus, ya. Tapi kadang-kadang seringkali bunuh-bunuhan karena memperebutkan air. Nah, semuanya diputuskan di masjid. Kemudian juga yang menarik ini adalah masjid Nabi sebagai pertunjukan seni. Nabi setiap tahun itu mengundang seniman-seniman untuk menghibur masyarakat Madinah. Lengkap dengan alatnya, dan itu dimainkan di masjid. Satu di antaranya itu seniman Habasyah yang rutin diundang oleh Aisyah.
memainkan seni di masjid dengan alat-alatnya. Ya. Luar biasa. Karena Nabi itu juga mencintai seni. Maka itu dalam buku-buku tasawuf itu termasuk kitab Ihya Ulumuddin, itu ada suatu bab besar tentang kesenian itu. Al-Ghazali memberikan suatu kesimpulan dalam bab kesenian itu, orang yang tidak memiliki rasa seni di dalam jiwanya, maka hatinya akan kering. Jadi seni itu bisa melembutkan, melunakkan hati seseorang. Nah, kalau kita fikih oriented, itu haram tuh mazamir dilakukan di masjid. Ya, maka itu kita jangan, mungkin ada yang salah. Banyak sekali teroris bermunculan karena seni haram di masjid. Para nabi nggak pernah mengharamkan seni, bahkan mencontohkan setiap tahun periode setiap seniman-seniman terkenal itu diundang ke masjid Nabi. Dan Nabi mengundang masyarakat menikmati seni. Bahkan di rumahnya Nabi setiap kali lebaran, Aisyah mengundang artis ya, artis kulit hitam pada waktu itu sampai Umar masuk. Berani-beraninya kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah, orang kulit hitam itu. Nah, keluar Nabi dari kamarnya, biarkan, karena ini kan hari raya Id. Bahkan Nabi punya grup kesenian. Katakanlah kalau saya sebut sekarang ada grup bandnya Nabi. Nah, grup kesenian Nabi itu digunakan pada saat mengantarkan prajuritnya pergi berperang. Nah, kayak Mersin Band itu. Dan mengantarkan kafilah yang akan merantau ratusan ekor unta dan juga sekaligus menjemput kafilah-kafilah itu nanti kalau membawa barang dagangan dari luar negeri kan dijemput dengan grup kesenian Nabi itu. Ada walimah, ada akikah, dimainkan grup kesenian itu. Jadi luar biasa hidupnya kesenian pada waktu Nabi. Bahkan ketika Nabi dijemput waktu pindah ke Madinah, itu orang-orang Madinah itu bernyanyi, Tala'al badru alaina. Kemudian orang menari-nari juga. Istilahnya dalam hadis itu berjalan dengan satu kaki. Jadi berjalan satu kaki itu kan kalau kita lihat Jalaluddin Rumi itu, kaki kirinya itu menancap di tanah, yang memutar itu kaki kanannya kan. Jadi bahasa hadisnya dengan berjalan satu kaki. Kenapa? Dia sedang berdansa. Menarilah, jangan pakai berdansa. Sama aja. Jadi dancing itu. Nah, jadi hilang kecapeannya sahabat yang mengungsi itu karena dijemput oleh tarian-tarian Madinah pada waktu itu. Nah, inilah Madinah. Seperti itu masjidnya Nabi. Kemudian juga masjid Nabi itu juga digunakan untuk pengendalian pemerintahan, pusat pemerintahan lah. Ya, semua urusan administrasi negara itu semuanya diatur di masjid. Kemudian juga balai pertemuan, ada perkawinan di masjid, ada akikah pun juga di masjid, ada kematian pun juga ya di masjid. Nah, ini yang sedang kita kembangkan di masjid-masjid di Indonesia ini dengan mencontohkan Istiqlal. Jadi bagaimana supaya mayat yang dari rumah sakit itu tidak usah dibawa pulang ke rumahnya. Ya, langsung di masjid-masjid, di situ ada tempat memandikan yang sangat steril, ya. Kemudian di situ dikafani, di situ disalati, bahkan di situ juga dilakukan takziah. Kalau ada orang nggak pernah ke masjid, terpaksa pergi ke masjid karena takziahnya di masjid, tidak lagi merepotkan orang mati, masak segala macam. Mungkin cukup air aqua, tapi mereka datang ke masjid itu semuanya. Nah, ini sedang kita kembangkan, tapi masih merombak budaya itu kan tidak gampang. Tapi kita mulai masjid-masjid di Indonesia itu dianjurkan untuk membuat semacam pemulasaran jenazah itu. Kemudian Masjid Nabi juga digunakan sebagai misalnya menara masjidnya. Saya ingin berikan satu contoh. Menara masjid Nabi itu bukan hanya ditempati Bilal menyampaikan azan karena nggak ada sound system kan pada waktu itu. Tapi ketinggian menara masjid itu juga digunakan untuk melihat rumah-rumah mana penduduk yang tidak pernah berasap dapurnya, mengepul dapurnya, dan rumah mana yang selalu mengepul dapurnya. Turun dia. Sahabat, loh kok kenapa nggak pernah mengepul dapurnya? Lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak.
pindah ke rumah yang selalu berasap dapurnya. Wah, ini kok non-stop ini dapurnya mengepul. Kan dulu kan pakai kayu bakar ya. Oh iya, alhamdulillah kafilah kami baru datang dari luar negeri, banyak bisa dimasak. Tahu nggak di seberang masjid itu sudah 3 hari nggak mengepul asap dapurnya. Kan dulu kan enak mengontrol siapa yang miskin, siapa yang kaya, siapa yang tidak pernah mengepul dapurnya, itu pasti miskin. Oh iya, saya nggak tahu. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan, tapi harus difungsikan bukan hanya sebagai tempat menaruh sound system, tapi pada masa Nabi itu untuk social control siapa masyarakat yang berkekurangan. Nah, dalam buku saya itu ada 22 fungsi masjid Nabi. Nah, di Istiqlal sekarang ini tadi barusan kita rapati, ada Pak Menteri Perdagangan, ada Menteri baru kita, Menteri Investasi. Kita ingin menjadikan space yang luas di Istiqlal itu sebagai pameran tetap untuk busana muslim, untuk produk-produk halal, sehingga masjid itu betul-betul akan memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi Istiqlal kita mulai ada gym centernya ya, jadi pusat kebugaran. Kita bikin pekarangannya itu ada lari-lari subuhnya, melingkari masjid yang sekitar 13 hektar itu kan lumayan tuh. Kemudian juga ada pendidikan kader ulamanya, ada pendidikan kader ulama perempuan khusus. Kemudian juga kita melatih tentara-tentara kita, pemberian wawasan, polisi dan seterusnya. Jadi kita ingin memberikan wawasan yang luas terhadap aparat kita, karena kalau aparat itu bermasalah, maka itu bahayanya lebih besar. Nah, Istiqlal sekarang dipercaya oleh Angkatan Darat sekarang ini untuk mentraining seluruh tenaga-tenaga rohisnya, nanti akan disusul dengan angkatan-angkatan yang lain, itu di Istiqlal. Dan Alhamdulillah Istiqlal juga dipercaya untuk melakukan pengkaderan ulama setara dengan S2 dan S3. Jadi calon-calon imam besar di daerah masing-masing itu dikeluarkan oleh Istiqlal melalui pendidikan S2, S3. Alhamdulillah LPDP juga ikut berkontribusi di sini, dan kita juga kerjasama sebagai Istiqlal itu sebagai jaringan masjid ibu kota seluruh dunia ya, di bawah leadersnya Istiqlal. Ada juga jaringan imam besar seluruh dunia, itu juga di bawah leadersnya Masjid Istiqlal. Di luar dugaan, karena seluruh masjid-masjid besar di dunia itu mau memberikan kepercayaan terhadap Istiqlal sebagai pusat pelatihan imam dan keterampilan-keterampilan pengelola masjid. Nah, jadi Istiqlal sekarang sudah menjadi masjid internasional. Kemudian juga Amerika sendiri juga sudah mulai banyak berhubungan dengan kita ya, karena banyak pembicaraan khusus kami dengan kedutaan-kedutaan Amerika. Dan juga nanti kita akan menjadikan Indonesia itu sebagai pusat pengembangan wawasan moderat lah gitu. Ada istilahnya khusus tapi saya tidak sampaikan di sini. Kemudian juga di Masjid Istiqlal kami akan betul-betul jadikan suatu contoh ya, apalagi protokol kesehatan sekarang ini. Istiqlal itu betul-betul menjadi ukuran untuk mengukur masjid-masjid itu. Kita dapat penghargaan walaupun baru 1 bulan diresmikan, tetapi langsung pengembangannya dahsyat ya, karena dulu 80% orang tua pensiunan, 20% milenial. Sekarang kita balik ya, anak-anak milenial public figure itu mengambil aktivitasnya di masjid. Kita bikinkan food court-nya, kemudian juga keterampilan-keterampilannya, training-training. Kan di sini di bawah Istiqlal itu kan banyak space yang kita bisa gunakan. Akhirnya public figure itu menjadikan Istiqlal seperti rumah kedua gitu. Mereka datang, kemudian mereka juga salat. Hanya kita batasi karena masih COVID ini ya. Tapi insya Allah saya bayangkan nanti kalau selesai COVID, mereka sudah punya rencana-rencana, kita wadahi. Dan pada saat bersamaan juga sudah terhubung dengan Istiqlal, katedral sekarang ini. Jadi terowongan Istiqlal katedral itu bukan lubang biasa.
tapi itu ada ornamennya, ada dioramanya. Jadi siapapun yang ke Jakarta itu rugi kalau nggak melihat nanti itu jembatan penghubung dua tempat rumah ibadah ini. Karena di situ kita akan memamerkan toleransi yang mungkin susah ditemukan di negara-negara yang lain. Di samping itu juga konten-konten yang disiarkan di Istiqlal itu pun juga segala umur, mulai dari TK sampai persiapan-persiapan meninggal itu. Jadi ada menjemput kematian, pesertanya 60-70 orang, 70 tahun ke atas ya. Mulai dari TK-nya juga ada. Alhamdulillah itu betul-betul akan sangat makmur Masjid Istiqlal. Ada sekolahnya juga, siswa-siswa kita itu ada sekitar 900 peserta aktif, anak-anak muda di situ yang pendidikan formal, ada pendidikan informal, keterampilan-keterampilan seperti kaligrafi, keterampilan-keterampilan bisnis, keterampilan macam-macam. Kita berikan ruangan pada koperasi juga ya, Menteri Koperasi kita kerjasama. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa masjid itu luar biasa ya, kalau ini kita berdayakan. Satu uji coba kita kemarin dengan menggunakan bahasa agama, menghimpun dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak negatif dari COVID-19 ini. Ya, kami mengumpulkan dana yang mungkin tidak etis saya sampaikan di sini. Ya, saya bayangkan hanya ya lumayan kalau kita dapat 1 miliar lah untuk kita bagi-bagikan ke jamaah, dan bersama-sama kita dengan kelompok agama lain terkumpul dana yang saya sendiri juga kaget. Saya minta ke Pak Doni selaku pejabat pemerintah yang menangani ini, boleh nggak kami terima? Oh iya boleh Pak Nasar, itu kan yang penting dari masyarakat untuk masyarakat. Bagaimana kalau jumlahnya besar? Ya nggak apa-apa. Berapa sih jumlahnya? Sekian. Waduh, kok besar? Nah, akhirnya ya kami tidak terima uang, tapi pakai voucher. Voucher itulah nanti ditukar di mall, di minimarket, di mall-mall. Dan alhamdulillah ini satu barometer buat kita juga ya, bahwa dengan menggunakan bahasa agama untuk menghimpun dana untuk umat, luar biasa masyarakat itu. Saya juga mempunyai angkat, kenapa Anda menyumbang di sini? Ya, kebetulan waktu kita programnya jalan itu menjelang pemilu kada di beberapa tempat ya. Takut kami Pak, nanti uang sumbangan kami kalau melalui pemerintah itu nanti dipakai kampanye. Wah, penyerahannya pakai bendera partai politik. Tapi kalau melalui Masjid Istiqlal, melalui Pak Nasar katanya, kami tidak ragu untuk itu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita tadi itu masih terus kita membagi kepada mereka-mereka yang terdampak gitu ya. Nah, kita tutup sementara karena belum terdistribusikan semuanya. Nah, ini satu contoh ya, kalau masjid itu kita gunakan untuk menghimpun kekuatan dana umat, maka ternyata itu juga bisa. Nah, inilah pengalaman kita dulu di Washington, Pak. Sama Pak Andre Hadi itu, masih ingat Pak Andre Hadi? Habis halal bihalal saya bicara 15 menit, Pak Syamsi Ali juga kita edarkan ember itu ya, sajadah terkumpul 300.000 US. Itu hanya 2 jam tuh kita melakukan acara halal bihalal itu. Nah, kita beli satu center, satu rumah dijadikan center di Maryland itu. Ya. Jadi gereja kita beli kemarin di Washington DC itu ya. Itu pun juga sebetulnya kita sudah menghimpun dana umat, tapi ada persoalan sedikit ya, sehingga kita pakai juga dana bantuan pemerintah itu yang di Washington DC. Tetapi di tempat lain kita sudah mulai, di Inggris kemarin, saya juga membantu teman-teman kita di Inggris, fundraising di Jakarta, itu kita menghubungi 4 toko, itu sudah terkumpul sekitar berapa itu ya, 25 miliar semalam itu.
Nah, jadi kalau masjid itu banyak sekali orang yang ingin membantu. Nah, saya kira nanti teman-teman di Belgium ini juga bisa meniru pola-pola di Inggris, meniru pola di Washington DC. Pak Handri, saya yakin beliau itu punya banyak sekali pengalaman, Pak Handri ini. Nah, saya kira insya Allah mudah-mudahan masyarakat Muslim di Belgia ini bisa nanti melakukan hal-hal yang besar ya. Jadi satu ciri yang tipikal Indonesia itu di luar negeri ialah orang tidak khawatir. Seperti Presiden Mbeki yang di Afrika Selatan, di depan Presiden waktu itu saya dampingi. Kami bangga Islam yang masuk di Afrika Selatan itu adalah dari Indonesia. Syekh Yusuf Al-Makassar itu kan. Sehingga kami tidak terganggu dengan Islam garis keras. Tapi saudara-saudara kami Afrika di tempat lain, Islamnya datang dari tempat lain, bukan datang dari Indonesia, mereka itu punya PR besar. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa Islam yang datang dari Indonesia tidak perlu diragukan. Ya, hal yang sama juga terjadi dengan Perdana Menteri Inggris kemarin. Ya, saya tanya kenapa kok kerjasamanya dengan Indonesia, bukan di Mesir lebih dekat. Ya, istilahnya itu budaya Inggris dengan Indonesia itu dengan umat Islam dan mazhab di Indonesia lebih kompatibel. Jadi mereka mengirim imam-imamnya itu untuk di-training di Indonesia, itu bukannya di Timur Tengah, tapi di Indonesia. Jadi saya kira ini selling point kita ini adalah moderasi umat beragama. Afghanistan, alhamdulillah kita sudah beberapa tahun melakukan penanganan konten-konten pendidikan di Afghanistan, kemudian juga kita kerjasama dengan Tokyo kemarin, Korea Selatan, Denmark ini paling aktif ini, karena kami sudah 2 kali diundang. Sebab mereka juga punya kelompok garis keras di sana. Dan alhamdulillah setelah diskusi dialog antara pengelola polisi-polisi yang anti teror di sana itu mendapatkan ilmu yang sangat besar dari Indonesia. Jadi pendekatan software kita itu ditiru oleh mereka. Sudah 2 kali tentara tim mereka itu datang ke Indonesia, dan apa yang diterapkan sekarang di Denmark itu ternyata diakui sebagai sesuatu pendekatan yang sangat berhasil. Nah, jadi saya kira Indonesia sekarang jadi model untuk deradikalisasi umat Islam. Nah, kita pun juga dari buku-buku yang terbit itu kan, buku-buku kecil itu setiap kali ada buku terbit, itu kita kanter narasi. Jadi kanter narasi itu juga sangat penting. Ya, buku saku yang dibikin untuk ngajak orang perang, kita bikin juga buku saku bahwa itu adalah satu opsi, tapi opsi minoritas, opsi yang mayoritas mainstreamnya seperti ini. Kita juga tidak menjelek-jelekkan mereka dalam buku penerbitan kita, karena apa bedanya kita juga dengan mereka kalau ikut menjelek-jelekkan juga, hanya terjadi perang wacana kan. Jadi kita hanya menunjukkan dalil secara ilmiah, ini loh. Nah, ini kita lakukan. Memang perlu kesabaran. Alhamdulillah Pak Presiden juga memberikan kepercayaan pada Istiqlal untuk mengelola seluruh masjid BUMN, dan masjid-masjid kampus pun juga kita sedang tangani sekarang ini. Alhamdulillah satu persatu mereka itu menunjukkan kreasi-kreasi yang termasuk ekonomi mikro berbasis masjid. Ini kita sudah mulai tadi penandatanganan MOU beberapa menteri di Istiqlal. Istiqlal itu akan jadi model bagaimana memberdayakan masyarakat kita. Obsesi kita ke depan misalnya bagaimana setiap masjid, sekarang sudah 1.100.000 masjid di Indonesia, kalau itu punya masing-masing punya minimarket, wah pasti gulung tikar sebagian besar minimarket itu membeli sambil beramal kan. Dan itu jamin halal insya Allah. Nah, jika masjid itu berdaya, otomatis masjid-masjid itu pun juga bisa memberikan pemberdayaan masyarakat. Inilah yang kita lakukan. Ternyata mestinya sejak dulu kita lakukan gerakan seperti ini ya. Tapi ini ada hikmahnya, COVID-19 ini membuat kita lebih kreatif ya untuk melakukan sesuatu. Jadi di balik setiap kejadian ternyata ada hikmahnya. Demikian saya kira untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita tersadarkan, tercerahkan, ternyata masjid bukan sekedar yang kita bayangkan melulu hanya sholat jamaah dan sekalian, tapi ternyata banyak fungsi-fungsi kemasyarakatan yang bisa kita perankan dari masjid-masjid kita. Masya Allah, syukran, jazakallah. Terima kasih kepada Profesor. Selanjutnya, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya ada info sekilas. Mas Anton mungkin bisa ditampilkan. Untuk jamaah KPMI Belgia, insya Allah kita sudah mulai menerima zakat infak dan sedekah untuk Ramadan tahun ini. Silakan bagi yang mau berinfak, berzakat maupun bersedekah, silakan dikirimkan melalui rekening yang tercantum di sini. Untuk yang dalam negeri Belgia dan untuk yang di luar Belgia, silakan masing-masing bisa dilihat. Dan jangan lupa setiap kali nanti mentransfer, jangan lupa untuk di bagian message, bagian pesannya dicantumkan apakah ini zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, atau khusus sekaligus mungkin informasi buat Prof. Nasruddin, kita sedang juga saat ini sedang dalam proses tahap persiapan pembangunan Masjid Nusantara Cultural Center, insya Allah. Minta doanya juga udah nanti bisa segera terwujud mimpi kita, harapan kita masyarakat Indonesia di Belgia untuk membangun sebuah masjid Indonesia di negeri Belgia. Baik, insya Allah kita akan masuki sesi kedua, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang pertama saya buka termin satu untuk yang mau bertanya langsung. Yang tadi sudah mendaftar, ada Pak tokoh masyarakat kita di Belgia, ada Pak Hasan, Pak Batiar, maaf, Pak Batiar Hasan. Silakan Pak Batiar, monggo silakan langsung kepada Prof. Terima kasih banyak, Ustaz Joko. Pak Kiai Andre Gurutta Nasruddin, Masya Allah. Saya ini dengan Pak Nasruddin ini sekampung sebenarnya, Pak. Tok Bone, tapi orang Bone ini apa istilahnya cuma nenek moyangnya dari Bone, Pak. Kita ini sudah lahir di luar Bone. Ini begini nih, Pak. Alhamdulillah seperti disebutkan tadi bahwa di sini gini ada niatan kita, Pak, mendirikan masjid. Alhamdulillah. Sebenarnya masyarakat kita sudah cukup aktif di sini. Cuma memang tantangannya, salah satu tantangan berat itu adalah di izin, Pak. Karena di Belgia sini untuk mendapatkan izin itu agak berat. Kita 4 atau 5 tahun lalu sempat membeli bangunan, tapi begitu urus untuk izinnya tidak keluar, jadi kita jual kembali. Alhamdulillah dengan kondisi seperti itu kita sudah dapatkan salah satu solusinya yang sebenarnya itu lebih ke arah yang Pak Nasruddin ceritakan tadi, bahwa masjid kita itu adalah bentuk masjid yang kalau dalam terminologinya kaum sufi itu sebenarnya lebih kepada zawiyah, ya. Zawiyah itu Andre Gurutta, seperti tekke kalau di Turki sana. Jadi kita akan ada bisnis-bisnis kecil di situ yang untuk orang-orang sendiri saja, misalnya ya katakan ada kedai kopi yang seperti itu yang untuk orang sendiri, tetapi sebenarnya intinya adalah dengan peruntukan yang ada seperti itu, insya Allah kita boleh mengambil izin bukan sebagai masjid, tapi izin sebagai non-profit organization plus itu sebenarnya plus bisnis kecil. Jadi itu insya Allah yang kita rencanakan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 350.000 sebenarnya Andre Gurutta itu di dalam bank account masjid kita di sini ini di Nusantara Cultural Center. Kebetulan saya yang sebagai ketua yayasan di situ. Kemudian kita akan mencari kurang lebih 150 hingga 200.000 Andre Gurutta. Jadi kalau bisa Andre Gurutta. Berapa kurs dolarnya berapa itu, Pak? Itu 17.000 kalau euro. Jadi barangkali sekitar 2 miliar barangkali. Ya, 2 miliar sampai 2,5 miliar rupiah yang kita cari, insya Allah. Dengan begitu mudah-mudahan kita bisa wujudkan dengan segera. Itu barangkali untuk informasi saja dan mudah-mudahan kita ini. Dan ada pertanyaan saya satu ini, Andre Gurutta. Terkait dengan masjid ini, perjuangan ini yang berat tadi. Mohon kita punya nasihat itu kepada kami ini yang kadang-kadang kita itu sudah sampai kepada titik di mana ya Allah ya Rabbi, begitu susahnya hidup ini kita rasakan ya. Mau mendirikan yang kebaikan saja begitu susahnya. Itu bukan cuma tantangan dari pemerintah, tapi kadang-kadang juga dari teman-teman kita sendiri ya. Nah, maksudnya dari masyarakat kita sendiri di sini yang ada yang negatif. Tapi kita bisanya sabar saja. Tapi kalau terkait dengan konsep yang ini, Andre Gurutta, dalam bahasa kaum tasawuf itu ada namanya 3T. Jadi pertama kita ketiga titiknya huruf H itu masih di atas ya. Tahalli, kemudian tahalli dan tajalli. Ya, kira-kira dalam hubungan dengan pembangunan masjid ini kira-kira bagaimana kita lihat di situ? Itu saja pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Profesor, bisa dijawab.
Ya, saya kira saya yakin Pak Dubes kita yang sekarang ini, insya Allah, betapa sulitnya dapat izin di Amerika, pada akhirnya juga kita dapat. Lebih 5 tahun berjuang kita di Amerika itu baru. Bahkan pernah kita tuh adakan pertemuan, tapi mobil kita tuh ditowing semua ke kantor polisi, kita berurusan. Kursi-kursinya diturunin, karena untuk dipakai salat, diangkut pergi ke kantor polisi. Jadi yang keberatan itu kan tetangga kita di sebelah itu kan gereja, Pak. Jadi sebelah kiri itu gereja, senternya Indonesia itu sekaligus pakai Jumatan kadang-kadang ya. Nah, itu mereka protes, tapi ada kejadian, ada hurricane. Hurricane ini angin kencang tuh. Ada 3 pohon ratusan tahun itu. Antara rumah saya kan tinggal di center pada waktu itu dengan gereja, tumbangnya ke gereja. Jadi kena sayapnya gereja. Nah, 3 hari kan jasa di sana kan mahal ya. Pendetanya tua, tukang kebunnya juga tua. Jadi saya dengan anak-anak itu membantu mereka motong-motong, baru naikkan ke truk. Jadi 3 hari kebetulan kami masih libur karena kan membersihkan kota Washington dari puing-puingnya. Jadi kami menghabiskan waktu 3 hari ikut membantu mereka. Walaupun sering kami diganggu, pernah ada lemparan batu juga pada waktu itu, tapi kami nggak melapor. Nah, apa yang terjadi setelah kami bantu mereka itu untuk membersihkan gerejanya? Nah, ini terbalik. Jadi dulu susahnya cari tempat parkir depan gerejanya saja, pada itu jalan raya ditowing. Nah, sekarang ada sekitar 1 hektar tempat parkir di depan gerejanya itu dipakai semua oleh center kita. Boleh pakai. Sampai sekarang masih berlaku, itu boleh pakai tempat parkir mereka. Bahkan itu kan ada Thanksgiving, itu kita mereka kumpulkan macam-macam itu, kita diberikan kesempatan untuk mengedarkan. Boleh nggak kita edarkan kepada orang itu? Oh, nggak boleh, yang penting siapapun juga. Nah, semenjak kejadian itu, akrab waktu kami pulang, mereka nangis. Mereka ngantar kami ke airport itu. Jadi bagaimana kebencian berubah menjadi cinta yang seperti itu. Nah, mungkin juga perlu pendekatan-pendekatan mengapa kok Washington bisa dapat izin membangun pada waktu itu, bahkan gereja dibeli. Nah, kalau di Inggris kemarin kami juga terlibat. Nah, memang ada sedikit persoalan di situ karena setiap negara lain persoalannya. Nah, kalau di Inggris itu tanahnya itu mungkin karena dia tahu mau menjadikan masjid, tiba-tiba nggak jadi dijual. Nah, jadi ini satu persoalan tersendiri juga memang. Nah, jadi saya kira Bapak, di mana ada, saya kira pasti ada jalan. Di Jepang juga kita terlibat juga di dalam pembangunan masjid lokal di sana. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan dana dari dalam negeri juga, dana masyarakat kita itu juga banyak sekali orang yang nyimpan uang di bawah bantalnya itu. Tapi kalau urusan masjid itu pengalaman kita ya, beberapa masjid itu kan uangnya dari Indonesia, termasuk Adinda Pak Syamsi Ali itu kan minta bantuannya juga ke Indonesia untuk membangun pondok pesantrennya di Amerika. Jadi asal urusan masjid, insya Allah itu lebih gampang kita membujuk masyarakatnya. Kan mereka itu sadar mereka akan mati. Ada hadisnya kan, berwakaflah walaupun selembar genteng, berwakaflah walaupun 1 sak semen. Nah, membanallahu masjidan banallahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid itu pasti akan dibangunkan istana di surga. Nah, kalau ayat ini kita expose itu bukan main itu. Mungkin pas-pasan pun juga ikut menyumbang. Nah, saya kira gitu, Andi. Terima kasih. Syukran, jazakallah, Profesor. Mungkin sekedar info, turut hadir bersama kita atas Angkatan Darat Republik Indonesia di Den Haag, Kolonel Muhammad Lutfi. Ahlan wassalam Bapak di pengajian kami KPMI Belgia. Selanjutnya insya Allah pertanyaan yang dari chat ini, ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Bagaimana pendapat Kiai mengenai masjid-masjid yang melarang anak kecil untuk ikut ibadah bersama orang tuanya
karena dianggap berisik dan mengganggu kekhusyuan ibadah. Silakan, Prof. Iya, ada kaul yang mengatakan bahwa teriakan-teriakan anak-anak di masjid itu doa. Nabi pernah menegur sahabat, ya. Karena Nabi begini, suatu saat Nabi itu salat, cepat sekali Nabi nggak pernah salatnya kayak gitu itu. Selesai Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada sahabat yang nggak tahan, ya Rasulullah kok salat kita kali ini lebih cepat, Nabi mau kemana? Nabi balik bertanya, apakah Anda tidak mendengarkan ada suara anak-anak kecil di belakang itu nangis teriak-teriak? Makin lama kita salatnya, kasihan anak-anak itu. Ya. Suatu saat, salah satu sujudnya Nabi lama sekali. Sahabat yang makmum itu, belakang itu gelisah. Loh kok Nabi lama sekali sujudnya ini. Begitu selesai salam, nanya lagi, ya Rasulullah, kok kenapa lama sekali sujudnya? Oh iya, cucu saya Hasan Hussein bertengger di punggung saya waktu saya tadi sujud, jadi keluar dari kamar. Kan kamar Nabi sebelahnya mihrabnya itu. Jadi saya takut kalau saya bangun dari sujud, mereka jatuh. Jadi saya tungguin sampai masuk ke kamar baru saya bangun. Jadi pertanyaan kita nanti, apakah Nabi khusyuk atau enggak itu? Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah tadi, apa yang dimaksud ibadah itu awareness kita bahwa kita itu enggak ada apa-apanya di mata Allah itu. Bukan fokus 100% hanya ingat Allah. Itu kan seringkali kita menganggap khusyuk adalah seperti itu. Ya, padahal sholat itu kan tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan batin karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena tidak manusiawi sholat itu kalau kita nggak boleh mengingat apapun. Jujur ya, saya sendiri juga sama dengan bapak-bapak. Tidak pernah kami sholat seumur hidup. Mulai dari awal sampai akhir itu penuh ingat Allah. Enggak. Paling berapa? 2-3% barangkali. Hanya kayak blitz itu. Kita nggak bisa seperti ulama-ulama dulu itu. Tapi insya Allah bukan itu tujuannya memang. Kita itu aqimus sholata lidzikri ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tumaknina itu yang penting. Nah, bahkan sebaliknya, justru bagaimana anak-anak itu diajak ke masjid. Lebih baik anak itu teriak-teriak di masjid daripada di luar masjid. Maka itu kami di Istiqlal, ada moto kami, masjid ramah anak, masjid ramah perempuan, masjid ramah difabel. Kemarin dikunjungi oleh para perwakilan difabel itu. Ada tempat khusus untuk yang tunanetra, yang tunarungu, ada juru bicaranya, kemudian juga ada liftnya khusus, tempat wudhunya khusus, toiletnya khusus di masjid. Kemudian ada tempat untuk menyusui bayi, jadi tempat-tempat bermain anak-anak. Kalau misalnya bapak ibunya mengikuti pengajian, itu ada permainan-permainan di bawah itu kita siapkan. Security-nya juga sangat kuat. Nah, bagaimana masjid itu seluruh kelompok umur, ada kelompok-kelompok yang tua bangka sekalipun, itu kita berikan akses untuk bisa masuk ke masjid. Istiqlal kan lantai 2, tapi insya Allah kita tambah beberapa lift. Ada khusus lift, tidak boleh dicampur oleh orang-orang sehat normal ya, jadi khusus untuk lift difabel. Kemudian juga anak-anak itu. Nah, ada manajemen bagaimana caranya anak-anak itu tidak berkeliaran, tidak mengganggu, ya itu juga kami melakukan studi yang sangat lama ya, bagaimana anak-anak itu tidak menjadi pengganggu di dalam masjid. Tapi juga anak-anak itu jangan diusir. Bahkan ada masjid jangan bawa anaknya, kita mau khusyuk. Justru itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Anak-anak itu harus dibawa ke masjid. Yang jadi masalah itu kalau bapak ibunya teriak-teriak. Kalau anak-anak teriak itu biasa kok itu. Ya, teriakan anak-anak di masjid itu doa. Ya, kalau kita lihat di masjid Nabi, Nabi itu mengatakan begini, kamilah yang paling disayangi Nabi. Setiap kali melihat anak kecil diusap-usap kepalanya. Jadi kalau Nabi datang, rebutan tuh anak-anak itu menyerahkan kepalanya untuk diusap oleh Nabi. Tapi juga Nabi rajin mengunjungi orang-orang yang jumpo itu.
datang sholat sunat berjamaah mendoakan mereka. Seluruh kelompok umur mengatakan akulah, kamilah yang paling dicintai Nabi. Anak kecil mengatakan kami yang paling dicintai. Kakek nenek yang uzur jumpo itu kami yang paling sering dikunjungi. Jadi sekitar 500 sahabatnya Nabi di sekitar masjid pada waktu itu, semua komponen itu mengatakan akulah yang paling dicintai Nabi. Tidak gampang itu. Istri-istrinya Nabi masing-masing mengatakan akulah yang paling spesifik dicintai Nabi. Kok bisa? Nah, jadi saya kira apa yang dilakukan Nabi, insya Allah bisa kita contoh, karena memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan mentang-mentang kita anggap Nabi, oh itu kan Nabi. Enggak, justru kehadirannya sebagai Nabi, itulah kita harus tiru. Karena kenabian Nabi Muhammad itu tidak sama dengan Buddha, tidak sama dengan Kristus dalam agama lain ya. Kalau kita lihat Kristus itu memang dirancang sedemikian rupa untuk berwibawa, untuk sakral gitu, sama dengan Buddhis ya. Nah tapi kalau penampilan Nabi Muhammad SAW itu yang paling membingungkan orang non-Muslim terhadap sosok figur Nabi Muhammad. Bagaimana seorang Nabi tapi kok negarawan, politisi, pekerja sosial. Ya. Padahal mestinya kan pimpinan agama itu karismatik, ya sakral, tidak bercampur dengan dunia-dunia yang masyarakat yang luas gitu ya. Ya kita lihatlah misalnya ya didatangi oleh orang. Ini enggak, Nabi malah justru belusukan. Nah ini yang paling susah dimengerti oleh agama lain. Posisinya Nabi Muhammad yang begitu lebur dengan masyarakatnya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, Nabi itu adalah Nur Muhammad ya. Ciptaan pertama Tuhan itu adalah rohnya Nabi Muhammad, roh Muhammad. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Tapi itu tarekat, kita tidak bahas di sini. Dan itu ada hadisnya. Nah, jadi teman-teman, kita lihatlah bahwa bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak sangat bersahabat. Anak-anak yang besar di masjid, insya Allah itu akan jadi manusia-manusia saleh, pemimpin yang luhur di masa depan. Maka itu dijanjikan satu di antara penghuni naungan aras itu kan anak-anak yang besar di masjid. Nah kalau kita nggak bolehkan anak-anak tinggal di masjid, berkeliaran di masjid, berarti nanti ada coupling di bawah aras nanti itu kosong. Kan tujuh coupling di situ kan. Ya, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya. Satu di antaranya juga adalah anak-anak yang kecil, besar, dewasa di masjid. Jadi mulai dari kecil anak-anak itu harus bersahabat dengan masjid. Jangan diusir-usir. Tapi jangan juga memang betul-betul sangat mengganggu. Anak-anak itu kalau hiperaktif itu ya, mengganggu orang tuanya itu juga masalah. Nah itulah yang perlu pendekatan-pendekatan. Kita di Istiqlal ada cara ya, yang kita lakukan bagaimana supaya anak-anak itu diselang-selingi. Tapi kalau nggak mau pisah dengan orang tuanya, ada cara lain lagi. Jadi ada 4 opsi mengatasi anak-anak. Insya Allah di Istiqlal itu kita. Nah Istiqlal juga kan kita tidak laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang. Jadi kanan kiri. Jadi Istiqlal itu Bapak Ibu sekalian, perempuannya tidak di belakang, di sebelah kiri, ya, laki-lakinya di sebelah kanan. Bukankah Rasulullah masjidnya di depan, tapi itu kondisi masjid Nabi pada waktu itu. Kan jalan masuk ke rumahnya Rasulullah itu harus memotong masjid. Maka itu ada hadis Nabi itu, boleh perempuan menstruasi itu masuk di masjid, tapi melewati masjid saja, nggak boleh mampir. Kenapa? Karena kalau menstruasi tidak boleh masuk masjid, keluarga Nabi nggak bisa masuk ke rumahnya karena harus melewati masjid ya kan. Maka itu kalau perempuan di saat pertama itu akan terganggu oleh lalu lalangnya orang masuk ke rumahnya Rasulullah. Jadi siapa yang paling bagus perempuan itu adalah paling belakang, dan siapa paling bagus untuk laki-laki adalah paling depan. Itu ada konteksnya kan. Karena kalau di tengah, ya di pinggir jalan. Nah, kalau di belakang, kan yang penting khusyuk, yang penting juga dalam masjid. Nah, kalau kita bagi dua sekarang kan, semua perempuan juga bisa mengakses saat pertama, bisa melihat penceramahnya langsung juga. Kasihan tuh kalau perempuan di Istiqlal itu taruh di saat belakang, itu hampir 1 kilo ke belakang itu. Jadi saya kira gitu Pak, insya Allah
anak-anak jangan dijauhi lah, tapi juga dicarikan cara supaya tidak mengganggu Bapak Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Prof. Luar biasa nih inspirasinya. Mungkin ada juga pengalaman dari kami, Prof. Kebetulan kami juga ditunjuk jadi imam di satu masjid di Belgia sini. Di bagian sub depan di mihrab itu ada disiapin permen, Prof. Ada permen satu bungkus gede gitu. Nah ternyata fungsi permen itu setiap kali ada anak-anak datang yang ikut sholat yang waktu itu isinya otomatis kita imamnya itu otomatis ngambil permen itu untuk jadi hadiah bagi si anak itu ketika dia ikut datang sholat lima waktu di masjid. Masya Allah. Mungkin satu tips ya untuk memotivasi anak-anak untuk semangat pergi ke masjid. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Selanjutnya nih, Prof, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Kolonel Lutfi. Assalamualaikum, izin bertanya silakan. Apakah Istiqlal sebagai induk dari masjid-masjid di Indonesia mengeluarkan semacam pedoman atau acuan atau standar untuk training manajemen masjid, Prof? Iya Pak, jadi kita sudah sedang susun, kan peresmian programnya ini baru Desember kemarin ya, jadi sementara kami susun, kami sebetulnya sudah menyelesaikan bukunya, tapi tiba-tiba ada COVID, maka harus dirubah, karena kalau menyusun masjid normal itu diedarkan, wah itu nanti bertentangan dengan kebijakan pemerintah ya, bertentangan dengan protokol, jadi kita pending jangan diedarkan dulu, karena peraturan-peraturan yang kita bikin itu sangat berbeda. Peraturan kita kan ada hadis Nabi kan, rapatkan safnya. Itu kan yang kita, itu sunnah Rasul itu. Nah sekarang kita tiba-tiba disuruh harus berjarak. Istiqlal itu 1,5 meter. Jarak antara satu orang dengan yang lain itu 1,5 meter. Nah kami keluarkan usul fikih COVID ya. Nah, jadi bukan fikih COVID-nya, usul fikihnya, jalan pikirannya, bagaimana kita memikirkan tentang persoalan COVID ini, biar masyarakatnya membuat fiksinya. Jadi usul fikih, kaedah-kaedah usulnya kita gunakan, misalnya gini, kita masih ada zona hitam, zona merah di Indonesia kan. Orang yang di zona merah, zona hitam itu nggak usah ke masjid. Masyarakatnya protes kan. Masa orang ke pasar nggak dilarang, ke bandara ramai. Ya, kita tulis di situ ya, boleh jadi wajib hukumnya ke bandara, wajib hukumnya ke pasar, sunat ke masjid, bahkan bisa makruh ke masjid. Jadi al-umuru bimaqasidih. Jadi tergantung. Kenapa pergi ke pasar boleh? Banyak orang tidak punya air susu untuk menghidupi anaknya, harus beli susu. Susunya itu kan adanya di pasar, bukan di masjid. Jadi wajib hukumnya pergi ke pasar. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa wajibun. Segala sesuatu yang bisa terpenuhinya satu kewajiban kalau dilakukan, maka wajib pula dilakukan itu. Sapulah ruangan ini. Cuma perintahnya membersihkan ruangan. Bagaimana bisa membersihkan ruangan kalau nggak ada sapu? Ada perintah ambil sapu. Kalau ada kotoran, wajib juga mengambil ember dengan air itu. Satu perintah mengalir semua kewajiban yang lain. Perintah sholat tapi wajib wudhu, wajib mandi junub kalau ini kan. Jadi satu perintah wajib menutup aurat semuanya. Perintah sholat menyebabkan wajibnya menutup aurat, wajibnya mengambil air wudhu, wajibnya mandi junub. Nah itu usul fikih yang diperkaya, akhirnya masyarakat itu gampang menganalisis sendiri. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ya, menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Akhirnya masyarakat itu cerdas untuk memahami kok itu. Nah, betul Pak Lutfi, nanti Pak insya Allah kami akan, kalau diperlukan kami juga akan kirimkan. Banyak sekarang produk-produk Istiqlal itu, tajhizul mayit, ya, bagaimana mengurus jenazah. Nah ini dulu saya di Washington sama Pak Andre Hadi itu kita ada masalah di situ ya, yang bisa memandikan mayat orang Islam itu kurang. Nah akhirnya saya diminta teman-teman membikinkan buku Tajhizul Mayit versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Kemudian juga di beberapa tempat yang lain itu sangat diperlukan. Kemudian juga perkawinan, bagaimana cara mengawinkan orang di luar negeri. Kemudian juga persoalan-persoalan khilafiyah yang terkait dengan kita sebagai minoritas di luar negeri. Itu kan perlu juga tuntunan-tuntunan, bekerja di restoran, di situ ada babinya gimana.
Nah, penyuluhan-penyuluhan seperti ini sangat diperlukan oleh komunitas kita. Saya tahu persis di Belgia ini, orang Indonesianya juga banyak bekerja dulu ya waktu saya masih di sana tuh, kerja di restoran. Ya di restoran kan ada babi lah. Nah sekarang bagaimana syartunya itu seperti apa? Kalau konsep fikihnya tidak syartunya sah, maka seumur hidup salatnya nggak sah kan? Jadi gawat juga. Orang yang tidak sah mandi junubnya tidak sesuai dengan syariah, 100 tahun salat nggak sah salatnya, itu pendapat fikih yang fanatik itu seperti itu. Itu ada dalilnya memang, tapi bagi kita memang harus ada penerangan. Saya yakin teman-teman kita di Belgia itu juga banyak ustadznya. Ada ustadz yang saya kenal, nggak tahu mas di mana kan sekarang ini, yang dari Al Azhar itu dulu ditempatkan di Belgia pada waktu itu, saya nggak tahu di mana sekarang. Ada yang mengatakan meninggal, tapi Allahu a'lam. Jadi saya kira begitu teman-teman. Bukanya jam berapa di Ustaz? Kami belum asar nih Ustaz. Ini masih belum sore. Masih sore. Sekarang jam 9 lewat ini buka puasanya. Ini salat malam. Sini saya ini jam 5. Oh iya, musim itu ya. Iya, masih musim semi sekarang. Panjang puasanya. Ya lumayan, 16-17 jam. Bro. Masih berlaku mazhab Saudi di situ? Ya, gimana Pak sih, Bro? Iya, ada kan mazhab Saudi itu yang dipakai teman-teman di gitu ya? Ya udah mataharinya masih terang buka dia. Seperti Oh, gimana ya? kayaknya nggak ada sih, Bro. Jarang saya ketemu. Belum pernah ketemu sih kasus seperti itu yang pakai mazhab seperti itu. Selama ini sih masih pakai ya standar. Karena di sini juga ada majelis ulamanya yang mengeluarkan jadwal juga gitu kan, yang sementara harus diikuti juga gitu. Berikutnya ada Bapak Dubes ingin nimbrung nggak ya? Pak Dubes silakan langsung aja. Dubes. Ini Masya Allah. Tadi ada juga Ibu Dubes. Belum aktif Prof. Pak Dubes anunya, mikrofonnya belum diaktifkan, maaf. Maaf sekali ya. Syukron, makasih sekali Prof. Tadi terima kasih sekali suntikan semangatnya Prof buat teman-teman di Belgia ini. Pak Bahtiar dengan teman-teman Yayasan Nusantara memang luar biasa sekali Prof. Semangatnya buat memiliki tempat ibadah tersendiri meskipun perlu dibungkus dengan nama lain ya Prof ya supaya tidak terlalu tapi kalau saya ingat dulu waktu bagaimana Profesor dan teman-teman di Washington itu ini more or less perjuangan ini mungkin sama ini Prof dengan dimensi yang berbeda Prof. Jadi ya malah alhamdulillah yang semula teman-teman di Washington Prof yang kita punya rencana punya satu masjid yang di Maryland itu malah kita lebih mendapatkan yang lebih luas lagi Prof. Jadi malah jadi bendera gereja yang kita beli meskipun yang sekarang masih berfungsi. Jadi mudah-mudahan Prof doakan Pak Bahtiar dengan teman-teman di sini dengan dukungan semua warga Indonesia yang ada di ini bisa mewujudkan mimpi kita dan insya Allah kita akan bantu penuh Prof. Prof senang sekali Prof lihat Masjid Istiqlal sudah sedemikian tambah cantik setelah direnovasi Pak Prof bahkan sudah tersambung dan tadi senang sekali masjid yang membawa rahmatan lil alamin Prof. Hanya mungkin mau tanya Prof, tentunya Prof ya ada juga masjid-masjid di Indonesia Prof yang memiliki warna yang lain nih Prof. Jadi warna yang lain yang mungkin Prof bisa memahami yang mungkin to some extent Prof bisa menimbulkan to some extent letupan-letupan sosial di sekitar masjid-masjid itu gitu Prof. Nah dalam konteks ini Prof bagaimana Prof peran Prof yang tentunya dijadikan rujukan ya Prof ya untuk menjadikan masjid sebagai pusat inovasi, pusat sosial. Kalau seandainya ada beberapa masjid yang memang nampaknya itu tidak begitu toleran dengan hal-hal semacam yang berkaitan dengan budaya kita yang sudah lama kita ini. Jadi mohon itu aja Prof, sampai sejauh mana Prof peran Prof dan langkah Masjid Istiqlal dalam hal ini. Makasih Prof. Ya, jadi memang kita melakukan pendekatan-pendekatan Bapak. Jadi kita juga harus from within ya. Kalau kita konfrontatif dengan mereka itu pun juga nggak berhasil. Ya, soalnya manusia merdeka kan sekarang di Indonesia ini untuk tidak menyebut bebas ya. Jadi
kemerdekaan yang dimiliki teman-teman itu juga, mereka menguasai masalah hukum juga, dan undang-undang yang digunakan juga untuk memproteksi dirinya sendiri. Tapi saya yakin kalau itu dilakukan dan tidak dilakukan penanganan segera, maka itu cepat atau lambat Indonesia itu akan terpengaruh. Karena satu kelebihan mereka itu fundamental benar. Kalau ada pertanyaan, kita lihat 80% website itu dikuasai oleh mereka. Website kita itu kecil sebetulnya, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, Kementerian Agama, lembaga-lembaga moderasi umat ini. Dan itu ada kelemahannya. Pertanyaan masyarakat yang membutuhkan jawaban instan, kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Bukan nggak mungkin, memang nggak ada yang ngurus. Ya, pertanyaan diajukan ke Majelis Ulama, 1 tahun nggak ada jawaban. Dia NU itu berbulan-bulan nggak ada jawaban. Muhammadiyah juga sama, karena asyik ulama kita dengan dirinya sendiri. Belum ada satu institusi yang bisa bertugas untuk menjawab pertanyaan publik yang memang sangat membosankan dan jumlahnya ratusan ribu itu. Nah, kalau hanya 2-3 orang nangani nggak mungkin. Nah, kelebihan teman-teman kita ini pintar membagi lokasi. Urusan ahwal syasiyah itu dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah. Urusan politik, pemikiran itu dijawab oleh teman-teman kita mahasiswa Amerika. Urusan budaya sosial itu di Jepang. Urusan ekonomi, termasuk ekonomi umat, itu Inggris. Jadi jawaban itu pertanyaan itu nggak bermalam. Pagi ini ditanyakan, dijawab sore. Jadi akhirnya umat masyarakat kita itu dimanjakan oleh keberadaannya. Apapun persoalan langsung dijawab itu. Jadi sudah punya sistem. Memang volunteer mereka itu luar biasa. Nah, kita kan ya bukan nggak mau, terlalu banyak jawaban, terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab, sementara institusi dan sistemnya belum. Nah, kita di Istiqlal ada Majelis Mudzakarah yang diketuai oleh Prof. Quraish Shihab. Nah, ini kita mencoba untuk menciptakan model jawaban cepat nih. Kemarin baru kita mulai rapat perdananya, sudah diatur sedemikian rupa. Pertanyaan masyarakat itu harus segera dijawab. Kalau perlu maksimum 3 hari harus sudah ada jawabannya. Nggak bisa kita 1 hari langsung jawab, karena tenaga Istiqlal itu hanya punya 20 orang ulama yang kita himpun. Itu kita bagi tugas, bidang-bidangnya sesuai apa. Kita juga mulai minta tolong ke teman-teman kita dari Mesir, dari Amerika, yang bisa kita ajak kerjasama. Dan alhamdulillah ada survei yang terakhir ini, justru institusi keagamaan yang paling tinggi dan netral itu adalah Istiqlal. Jadi bukan di situ kan Majelis Ulama ada NU, Muhammadiyah. Nah, kita kan bukan ormas, tetapi masyarakat itu membutuhkan atau menganggap Istiqlal itu sebagai institusi yang bisa memfasilitasi umat itu lebih cepat. Ya, misalnya ada yang sakit, kita punya beberapa ambulans. Ya, udah. Kita kemarin ya vaksin itu. Saya buka itu Istiqlal, kita buka Istiqlal itu 10.000 orang untuk divaksin. Sebelum Pak JK mengusulkan rumah ibadah itu, masjid itu dijadikan sebagai vaksin, kami sudah lakukan itu. Jadi orang belum mikir, kita sudah lakukan. Pak, ini masjidnya kan belum jadi ini. Jadi basementnya 2 lantai itu digunakan untuk fasilitas nyuntik vaksin masyarakat kita. Agama apapun juga. Nah, itu masjid sudah mulai familiar dengan agama lain. Nah, jadi ini yang kita coba kembangkan, bahwa Masjid Istiqlal itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia. Ternyata respon masyarakat kita itu bagus. Dan umat Islam juga itu merespon positif juga, karena saya selalu mengangkat bahwa ini Masjid Nabi kan yang kita tiru di Istiqlal. Masjid Nabi seperti ini, jadi kita juga lakukan. Nah, masyarakat Indonesia kalau diperlihatkan ayat hadis itu ya sudah selesai. Ya. Jadi Pak Andri, saya optimis Pak dengan penempatan Pak Andri di
Belgia. Ini kecil ini untuk buat seorang Pak Andri itu insya Allah. Benar. Amin. Yang dahsyat aja diselesaikan di Amerika, di Singapura, masa di sini enggak? Amin, amin, amin. Iya Pak. Jadi teman-teman di Belgia itu harus bersyukur punya dubes yang saya tahu persis, saya nggak usah saya cerita banyak, tapi insya Allah kita lihat. Siapa dubes nanti habis Lebaran, nggak tahu. Ada undangan ke Eropa juga, nanti kami mampir ya Pak. Dengan senang hati, Prof. Kita sambut Prof di sini, Prof. Kita sambut, terima kasih. Ya, terima kasih Profesor yang telah berbagi ilmu, berbagi hikmah untuk kita semuanya yang ada di Belgia dan sekitarnya tentunya. Bunga mawar, bunga melati, bunga disimpan di dalam peti. Semoga majelis kita sore ini adalah majelis yang Allah berkati.